Pertama-tama yang saya hormati seluruh pemirsa CNBC Indonesia, para pimpinan redaksi CNBC Indonesia, selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur. Rahmatnya pada siang sore hari ini kita masih diberi kesehatan untuk menghadiri acara ekonomi update yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia. Pada acara hari ini saya akan menyampaikan tentang pembangunan energi baru dan terbarukan, serta hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia. Para pemirsa yang saya hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 hingga 41% pada tahun 2030. 29% adalah komitmen dengan kemampuan sendiri dan 41% apabila dengan bantuan internasional. Dari penurunan emisi tersebut, sektor energi diharapkan dapat berkontribusi untuk menurunkan emisi sebesar 314 hingga 398 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030 melalui pengembangan energi baru terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, konservasi energi, serta melakukan penerapan teknologi energi yang lebih bersih. Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ditegaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam acara Leaders Summit on Climate April lalu, di mana Bapak Presiden menyatakan komitmen Indonesia untuk mendorong green development dan membuka investasi terhadap transisi energi. Total potensi energi baru terbarukan terukur saat ini mencapai hampir 408 yang terdiri dari potensi panas bumi, hidro, surya, bioenergi, dan samudra dengan sekitar 50% berasal dari potensi surya. Namun potensi energi baru terbarukan tersebut baru dimanfaatkan sekitar 10,4 gigawatt atau baru mencapai 2,5% dari total cadangan yang kita dimiliki. Di samping itu, bauran energi baru terbarukan baru mencapai angka 11,2%. Capaian tersebut tentunya masih jauh dari target 23% pada tahun 2025, sebagaimana yang telah ditetapkan melalui kebijakan energi nasional. Pemerintah melalui Kementerian SDM terus melakukan upaya-upaya untuk menaikkan porsi daripada energi baru terbarukan di dalam bauran energi kita, khususnya pada sektor ketenaga listrikan. Arah kebijakan energi nasional ke depan, yaitu transisi dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan, sebagai energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan. Kementerian SDM telah menyusun Grand Strategi Energi Nasional yang diharapkan mampu membuahkan solusi untuk tantangan ketahanan dan kemandirian energi nasional dan menjadi jawaban tantangan saat ini dihadapi, yaitu penurunan produksi migas, peningkatan impor, keterbatasan pengembangan energi baru terbarukan, ekspor batubara yang tertekan, serta tuntutan pembangunan infrastruktur yang lebih masif dan tepat guna. Pada Grand Strategi Energi tersebut, kami memetakan rencana untuk menambah kapasitas pembangkit energi baru terbarukan sebesar 38 gigawatt sampai tahun 2035 melalui upaya-upaya percepatan substitusi energi primer atau final, konversi energi primer fosil, penambahan kapasitas energi baru terbarukan, dan pemanfaatan energi baru terbarukan non-listrik dan non-BBN. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memprioritaskan pengembangan energi surya karena biaya investasinya yang rendah dan waktu implementasinya yang relatif lebih singkat. Pengembangan energi baru terbarukan ini juga akan membuka peluang ekspor listrik energi baru terbarukan melalui Asian Power Grid. Dalam memprioritaskan pembangkit listrik tenaga surya, Indonesia memiliki 3 program PLTS yang sedang berjalan, yaitu yang pertama kita namakan PLTS Rooftop, kedua PLTS skala besar di areal bekas tambang dan lahan non-produktif, dan yang ketiga PLTS terapung.
PLTS atap memiliki banyak potensi yang berada di gedung pemerintahan, bangunan serta bangunan milik BUMN, industri, bisnis serta rumah tangga. Dengan target sekitar 2 gigawatt pada tahun 2030. Sedangkan untuk yang pembangkit listrik tenaga surya dengan skala lebih besar, pemerintah telah menetapkan target sekitar 13 gigawatt. Saat ini Indonesia sedang membangun pembangkit listrik tenaga surya terapung dengan kapasitas 145 megawatt yang berada di Waduk Cirata yang diharapkan bisa COD pada November 2022 tahun depan. PLTS terapung ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dan akan direplikasikan ke lokasi lain di PLTA existing dengan potensi sekitar 12 gigawatt dan di waduk atau danau dengan potensi sekitar 28 gigawatt. Dalam rangka mencapai target penurunan emisi saat ini juga kami sedang menyusun strategi jangka panjang sektor energi menuju karbon netral. Antara lain pertama adalah melalui pengembangan EBT atau energi baru terbarukan secara lebih masif, yaitu surya, angin, biomasa, panas bumi, hidro, laut, nuklir, hidrogen, dan sistem penyimpanan energi baterai. Yang kedua, melakukan pengurangan pemanfaatan sumber energi fosil, serta melakukan penerapan energi dengan teknologi yang lebih bersih, yaitu dengan pelaksanaan program co-firing biomasa PLTU, retirement PLTU, dan PLTGU secara bertahap, atau mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap secara bertahap. Tidak ada penambahan pembangkit listrik tenaga uap kecuali yang telah memiliki kontrak PPA atau Power Purchase Agreement, atau yang juga memang sudah dalam tahap konstruksi. Juga kita akan mengimplementasikan carbon capture and storage atau carbon capture utilization and storage untuk pembangkit listrik fosil, serta juga tentunya kami terus-menerus akan melakukan konversi pembangkit listrik yang selama ini menggunakan bahan bakar diesel menuju pembangkit listrik yang akan menggunakan tenaga dari energi baru terbarukan. Yang ketiga, pengembangan interkoneksi transmisi dan smart grid, yaitu dengan target interkoneksi transmisi listrik di 3 pulau besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, 4 pulau besar pada tahun 2024. Serta kita juga mendorong pengembangan smart grid. Para hadirin pemirsa yang saya hormati, dalam rangka upaya pendayagunaan potensi sumber daya dan cadangan batubara yang cukup melimpah, yaitu kita mempunyai resources sebesar 149 miliar ton dan cadangan 38 miliar ton. Kita akan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai tambah daripada batubara tersebut, antara lain melalui program hilirisasi batubara menjadi salah satunya adalah dimethyl ether. Yang kedua, konversi bisa juga menjadi metanol. Yang ketiga, kita melakukan program hilirisasi ini mengkonvert batubara menjadi pupuk, dan yang keempat menjadi syngas. Nah, gasifikasi batubara merupakan salah satu upaya kita untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak dan gas yang semakin lama cadangannya semakin berkurang. Pemerintah mendorong percepatan gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME agar dapat menghasilkan produk yang bisa mensubstitusi penggunaan LPG. Target hilirisasi batubara pada tahun 2030 diharapkan bisa mencapai 27 juta ton atau setara dengan 6 juta ton DME. Saat ini sudah terdapat kerjasama antara PT Pertamina Persero, PT Bukit Asam, dan Air Product dan Chemical untuk mengembangkan gasifikasi batubara menjadi DME dengan kapasitas 1,4 juta metrik ton per tahun yang kita harapkan dapat beroperasi di triwulan 2 tahun 2024. Proyek gasifikasi batubara ini juga telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu proyek strategis nasional sesuai dengan
Perpres nomor 109 tahun 2020. Selanjutnya, untuk hilirisasi mineral, terdapat rencana pembangunan fasilitas pemurnian mineral sebanyak 53 smelter dengan total investasi 21,28 miliar US dollar. Hingga akhir tahun 2020, 19 smelter telah selesai dibangun, yang terdiri dari 13 smelter nikel, 2 smelter bauksit, 1 smelter besi, dan 1 tembaga, 1 mangan. Dan selebihnya masih dalam tahap on progress. Terakhir, kebutuhan listrik untuk 53 smelter tersebut adalah sebesar 5.635 MW dengan rincian akan dibangun oleh PLN sebesar 2.100 MW dan non-PLN sebesar 3.460 MW. Saat ini telah terpenuhi kebutuhan listrik untuk smelter existing. 19 smelter tersebut telah terpenuhi sebesar 2.605 MW dan 3.030 MW dalam tahap pembangunan untuk 34 smelter hingga akhir tahun 2030. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, terakhir akhir kata saya mengajak semua pihak untuk bahu-membahu bersama-sama berpartisipasi mendorong keberhasilan kita dalam mengembangkan energi baru terbarukan serta hilirisasi mineral dan batu bara dalam rangka kita meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia sehingga dapat memajukan sektor energi dan sumber daya mineral yang lebih berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.